penugasan, nanti aku akan pastinya highlight juga ya untuk materi yang akan kita diskusikan lebih tajam ya nantinya di sesi studi independen di hari Rabu, sama nanti juga pembahasan terkait penugasan ini ataupun tutor dan hal-hal praktikal lainnya di sesi ketiga ya di hari Kamis seperti itu. Oke, aku izin share screen ya teman-teman untuk highlight modul kita nih di minggu ini. Oke, sudah terlihat ya di layar teman-teman. Oke, so far tugas minggu kedua atau modul keduanya gimana teman-teman? Aku boleh diinfo nggak? Amankah atau ada kendala atau seperti apa? Barangkali boleh di meeting chat ya teman-teman ya. Aku mau gather info dulu buat tugas yang kemarin. Oke, sip. Dari Niken, aman, Rifki juga ya buat apa namanya tugasnya. Oke, Sodu dari Tiara, Faza sama Wahyatul ya. Oke, sip. Overall aman ya, baik yang Ya, secara individu ya, individu ataupun secara kelompok ya, Lutfiah juga ya. Oke, sip. Makasih banyak ya teman-teman buat responnya. Oke, highlight pertemuan di minggu ini kita, kalau di minggu ini harinya bakal sama ya, jadi di Selasa, Rabu, Kamis. Kalau kemarin kan sempat kegeser sehari ya di hari Jumat. Oke, apa aja sih yang akan kita ulas lebih jauh di modul ketiga di minggu ini seperti itu. Nah, highlightnya nanti itu ada 4 poin ini yang akan kita ulas lebih dalam ya. Pertama terkait pemetaan kandidat gitu ya. Apa sih maksud dari pemetaan kandidat? Jadi aku pengen membangun awareness teman-teman ketika karena kan kita masih dalam tahapan rekrutmen ya di fase awal, kita masih belum berakhir di fase itu. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan adalah terkait kemarin kita sempat ulas ya, kalau prioritas hiring itu kan ada low, mid, sama high ya gitu. Tapi itu kan prioritas yang berdasarkan dari sudut pandang si usernya gitu. Nah, tapi kalau dilihat secara lebih dalam lagi, nanti kita akan ada positioning mapping kayak kayak gitu. Bukan berarti posisi-posisi yang belum kita rekrut itu nggak penting ya. Bahkan barangkali yang mungkin kita rasa nggak penting, malah itu yang cukup berdampak lebih besar. Nah, itu yang akan kita ulas. Terus mengenal kandidat aktif sama pasif gitu. Nah, biasanya ketika kita sudah dapat kandidat nih, nah aku tuh biasanya ataupun di tim HR itu ataupun recruiter membagi dua jenis kandidat berdasarkan sifatnya, aktif sama pasif gitu ya. Simpelnya aktif itu yang apply secara langsung, kalau pasif ini yang recruiter atau aku personally itu approach orang-orang via LinkedIn gitu. Cukup sering aku approach orang-orang via LinkedIn sebenarnya gitu untuk beberapa posisi. Nah, nanti ini kita akan ulas lebih dalam ya di pertemuan esok. Terus tahapan penyaringan kandidat step by step-nya apalagi terkait screening CV. Nah, gimana sih ketika kita udah dapat CV-nya nih gitu ya. Cara kita screening itu seperti apa? Apakah dia cocok atau tidak, fit atau enggaknya, seperti itu. Kalau misalnya fit, kita mesti ngapain? Kalau nggak fit, apa yang mesti kita lakukan? Itu dia. Terus selanjutnya ada tahapan seleksi kandidat gitu. Aku akan nge-highlight beberapa jenis-jenis tes ya yang biasa dilakukan based on pengalamanku juga dan secara overall biasanya perusahaan itu tes apa sih yang mereka berikan ke kandidat. Nah, jadi di modul pertemuan 3, 4 hal ini yang akan kita ulas. Gitu dia. Nah, sama, masih di tahapan ini. Nanti kan kita akan masuk di modul ketiga itu seleksi, onboarding, dan employee journey bagian satu. Jadi, selama 2 minggu ada 2 bagian ya di modul ini. Karena materinya cukup kompleks, dalam artian cukup panjang, seperti itu. Nah, tapi kalau ditelisik lebih detail, itu nanti di tahapan esok itu kita akan fokus di bagian ini. Sourcing proses sama selection test. Jadi 3 hal ini ya, gitu. Kalau misalnya di sini kan disematkan ya employee journey apa sih masuk employee journey gitu karena kita nggak bahas terkait rekrutmen setelah mereka nanti selesai ya sampai pada akhirnya mereka di bagian sini nanti kita akan pelajari lagi terkait apa yang mesti kita lakukan atau nge-treat si karyawan baru ini nih nantinya seperti itu. Nah, itu nanti akan kita kelas lebih dalam gitu.
Besok sih kebanyakan di tahap yang ini ya, tiga hal ini nantinya. Kalau di bagian dua, itu nanti kita mulai bahas terkait HR interview. Nah, nanti kita, dan aku akan nge-highlight ya, proses interview tuh di dalamnya akan seperti apa. Itu akan jauh lebih rinci juga nantinya, gitu. Nah, ini salah dua highlight ya dari yang empat hal tadi di awal. Jadi kita bicara terkait talent atau positioning mapping. Jadi nanti aku bakal nge-breakdown dari setiap kuadran ini. Sini ada empat kuadran gitu. Ini itu cukup membantuku untuk melihat posisi yang aku rekrut itu secara impact-nya tuh sejauh apa sih sebenarnya. Dan value of skill set-nya. Itu dia. Kenapa sih mesti kita lihat dan korelasinya apa sih antara kontribusi ke bisnis dan value of skill set seperti itu. Ada beberapa posisi yang mungkin skillnya itu cukup mumpuni, oke, tapi secara dampak ke bisnis itu nggak langsung dan nggak direct, itu dia. Ada beberapa peran atau posisi di sebuah perusahaan itu yang dampak ke bisnisnya itu tinggi banget, tapi secara value of skill set, even di pasaran pun atau di job market pun cukup banyak sebenarnya orang-orangnya seperti itu. Nah, ini yang akan kita bakal bedah. Impact-nya apa untuk teman-teman yang mungkin nanti tertarik ke ranah talent management atau mungkin ke organizational development, ini itu sangat perlu sebenarnya. Seperti itu. Kenapa? Biar kita bisa memetakan atau membedakan jenis-jenis posisi di sebuah perusahaan atau melihatnya dari sisi nature kerjaannya gitu. Karena setiap posisi, misalnya aku, ataupun di finance, ataupun mungkin di posisi marketing, itu punya nature kerjaan yang berbeda-beda. Seperti itu. Nah, karena nature kerjaan berbeda-beda, apalagi mungkin sekarang di tengah industri yang cukup cepat ya, itu pasti treatment entah working arrangement-nya atau cara mereka nanti workflow-nya seperti apa, itu akan berbeda-beda juga gitu. Nah, kompleksitasnya akan sejauh apa? Nah, di sini di bagian HR manajemen ini, aku pengen gain awareness biar teman-teman itu semakin dan jauh lebih peka dengan setiap posisi yang ada di perusahaan. Nah, itu yang akan aku highlight ya untuk teman-teman. Nah, itu terkait talent atau positioning mapping. Terus yang kedua itu kita bahas terkait source kandidat. Gitu. Sebelum kita screening CV-nya, kita harus bedah source atau sumber dari mana kandidat itu kita dapatkan. Gitu. Nah, tadi aku sempat mention ya, ada namanya aktif kandidat, ada juga yang pasif gitu. Aktif kandidat, nah biasanya itu tuh orang-orang simpelnya adalah yang apply ya. Misalnya kita lagi buka job, job ini ya, lowongan pekerjaan ya gitu ya. Lowongan pekerjaan mungkin di salah satu job portal gitu. Nah, orang-orang yang apply secara langsung, directly apply itu kita bisa kategoriin dia sebagai aktif kandidat. Dia yang memang butuh quote unquote dalam artian dia yang tertarik gitu. Sementara kalau pasif, pasif ini dia itu nggak apply. Pasif itu dia nggak apply, tapi secara profile dia itu cukup oke dan malah cocok dengan requirement yang kita butuhkan. Apa sih cikal bakal dari pasif kandidat ini sebenarnya? Nah, ini biasanya kalau teman-teman yang pengen kerja dengan recruiter, rekrutmen atau mungkin di headhunter ya, di consulting, cukup banyak kita proses pasif kandidat gitu. Biasanya tuh klien butuh spesifik posisi dengan requirement tertentu. Kadangkala kita udah buka nih lowongan pekerjaannya, tapi yang apply itu malah nihil hasilnya dan tidak sesuai dengan yang perusahaan butuhkan atau klien butuhkan. Nah, kebanyakan dan yang pernah aku lakukan itu mau nggak mau nawarin orang untuk coba posisi yang dibuka oleh kliensku gitu. Ini mirip banget kayak sales sebenarnya gitu. Makanya kalau aku bilang recruiter itu mirip kayak sales gitu. Ya. Nah, passive candidate ini itu cukup berguna karena kadangkala orang yang kita cari itu malah memang tepat sasaran. Cuman minusnya dia itu nggak lagi bisa jadi nggak lagi cari kerjaan baru. Bisa jadi mungkin dia cari kerjaan baru tapi lagi pengen switching career gitu. Jadi cukup banyak eh, hal-hal yang nggak bisa kita expect nantinya gitu. Nah, passive candidate ini sangat perlu. Medianya apa? Kalau aktif dari source dari active applicants itu kan dari berbagai macam job portal ya. Even teman-teman buka stand di job fair pun itu kita bisa bilang active candidate karena they directly applied gitu kan.
di situ. Ataupun mau kirim via email pun itu juga active candidates. Sementara kalau pasif yang kita tawarkan gitu. Nah, medianya itu LinkedIn. LinkedIn itu salah satu media yang sampai saat ini masih jadi primadona untuk di recruiter ya, atau di kalangan talent acquisitions buat cari profile gitu. Kenapa? Karena LinkedIn kayak sosial media. Mereka itu open source, public juga, jadi memang kita bisa lihat ya profil orang-orang seperti itu secara profesional gitu. Nah, itu jadi hal yang perlu diperhatikan. Makanya aku akan dan sangat nge-encourage teman-teman buat mulai revamp atau remake LinkedIn-nya sendiri. Nah, biar terkait LinkedIn, di sesi kita yang ketiga tutor, aku bakal coba ngasih tips and trick buat revamp dan remake LinkedIn teman-teman. Jadi kalau teman-teman nanti yang tertarik, kita bakal coba revamp LinkedIn teman-teman ya nantinya, biar jadi jauh lebih powerful dan useful dan impactful juga pastinya, kayak gitu. Sering aku temukan beberapa profil LinkedIn itu secara pengalaman oke, cuman karena tidak diperlihatkan secara lebih detail, jadi aku juga ragu buat nawarin kayak gitu. Padahal secara experience, kalau secara health itu oke sebenarnya seperti itu. Nah itu kan amat sangat disayangkan ya seperti itu. Karena kenapa? Karena kan kita nggak bisa langsung minta CV-nya mereka ya, yang by PDF seperti biasa gitu kan. Mau nggak mau ya dari LinkedIn dulu kita bisa ceknya kayak gitu. Nah, itu yang nanti yang akan aku encourage ke teman-teman nantinya. Kayak gitu. Nah, jadi dua hal ini ya yang akan kita ulas terkait talent atau positioning mapping, terus nanti terkait pemetaan kandidat berdasarkan sumbernya. Ya, seperti itu. Ada aktif sama pasif kandidat. Seperti itu. Yang akan kita bahas di sesi besok di hari Rabu, di Kamis nanti full kita akan bedah LinkedIn ya. Gitu. Jadi kenapa mesti bedah LinkedIn sebagai HR kita harus proper juga dilihat karena kandidat tuh lihat pertama kali adalah HR-nya gitu. Sebelum nanti dia lihat ke perusahaannya, sebelum nanti dia lihat atau dia coba kepoin siapa sih founder dari perusahaan ini nantinya. Seperti itu. Atau siapa sih jajaran top management di perusahaan ini, seperti itu. Nah, karena kita represent the branding, the perusahaan itu sendiri, gitu. Jadi kita harus jauh lebih eh, oke ya buat eh, showing value perusahaan kita gitu atau secara individu teman-teman kayak gitu. Itu dia ya terkait highlight materi kita di minggu ini. Nah, nextnya aku akan bahas terkait tugas ya. Tugas di minggu ini itu kita ada ini dia. Oke, sudah terlihat ya. Di weekly task kita yang ketiga di modul ketiga, nanti kita akan ulas sama ya terkait seleksi, onboarding maupun employee journey bagian satu. Nah, jadi main tasknya apa? Jadi aku pengen teman-teman, baik secara individu maupun nanti yang berkelompok ya khususnya, itu bisa ngasih pandangan tentang bagaimana sih perusahaan itu seharusnya nyeleksi kandidat dan nempatin orang-orang tuh yang tepat dalam organisasinya. Itu secara skop besarnya. Ada 4 deliverables ya yang akan teman-teman coba gali lebih dalam. Yang pertama terkait pemetaan kandidat menurut versi teman-teman nantinya ya. Satu, pilih satu posisi pekerjaan bebas dari perusahaan mana aja. Atau kalau teman-teman mau pakai posisi yang kemarin sempat dicari kan, itu boleh juga kalau mau ngelanjutin, nggak apa-apa. Atau kalau mau cari yang baru lagi, it's okay. Gitu. Setelah teman-teman pick posisinya apa aja dari perusahaan ini apa aja, jadi dua indikator ya, posisinya job title-nya apa sama perusahaannya itu apa dan bergerak di bidang apa. Ya, terus menurut teman-teman sejauh apa sih sebenarnya dampak yang diberikan dari posisi itu ke perusahaan? Contoh, mungkin kemarin teman-teman ada yang sempat milih graphic designer misalnya gitu. Nanti teman-teman akan ulas sebenarnya dampak dari graphic designer itu sejauh apa sih dengan adanya dia di perusahaan sebenarnya. Seperti itu. Nah, itu nanti akan kita coba tarik lebih dalam, karena ini akan ada sangkut pautnya dengan talent mapping materi kita. Indikatornya apa? Teman-teman bisa memetakan ya kandidat atau posisi tersebut secara detail di perusahaan itu. Itu dia ya. Terus nanti teman-teman bisa lihat tuh dan ngecek soalnya secara dampak ke bisnis itu seperti apa sih? Lebih komprehensif. Nah, itu teman-teman nanti bisa diskusi secara berkelompok ataupun secara individu bisa cari tahu lebih dalam. Gitu ya. Ini 30% bobotnya. Tuh. Saranku sih kalau teman-teman mau lebih mudah pakai posisi yang kemarin aja nggak apa-apa. Dilanjutin. Kalau mau cari yang baru, itu juga it's okay. Gitu ya.
Terus yang kedua terkait screening CV gitu ya. Nah, ini salah satu modul kita juga nantinya di materi esok. Pengen dan penasaran juga sih teman-teman tuh kalau lihat CV yang bagus sama yang kurang itu seperti apa sebenarnya kayak gitu. Nah, ini teman-teman aku pengen coba explore. Kalau misalnya ada contohnya boleh, kalaupun nggak ada nggak apa-apa gitu. Nah, jadi sebenarnya sih di sini indikatornya adalah teman-teman bisa membedakan sih yang dikatakan bagus atau fit in ataupun not fit itu yang kayak gimana secara konkret ya. Misal terkait relevansi pengalaman, ada yang beberapa orang ngecetuk konsistensi karirnya, added value-nya, ataupun skill set yang bisa dia jual itu apa aja, atau mungkin hanya deskripsi secara umum gitu. Karena cukup banyak kok orang-orang yang buat CV itu simple, terus nggak ada detailnya, dia kerja sebagai misalnya account eksekutif, tapi dia nggak jabarin mereka tuh apa day-to-day-nya di sana. Jadi kan kita juga nggak bisa ngecek ya, kalau hanya ditulis posisinya aja. Nah, sesimpel itu sebenarnya. Ya nanti teman-teman bisa eh, lihat ya. Persentasenya 25% untuk di deliverables ini ya nantinya. Gitu. Terus selanjutnya itu ada seleksi dan tes. Nah, misal teman-teman tuh jadi HR gitu ya. Tes yang teman-teman rasa itu fair ya atau adil buat nilai kemampuan orang itu apa gitu. Apakah psikotes, apakah memang dari simulasi atau kayak study case gitu ya. Atau mungkin cukup dengan wawancara aja itu bisa juga melihat sebenarnya tanpa tes atau ada hal-hal yang lainnya gitu. Nah, karena kalau kita bicara tes, interview pun itu tes juga sebenarnya ya, secara nggak langsung seperti itu. Cuma kan kita nilainya behavioral ya, gitu. Sementara yang lain punya kebutuhannya tersendiri. Nah, ini teman-teman aku pengen bisa dieksplor lebih jauh ya, seperti itu. Terus selanjutnya itu ada dan kenapa, nah, kenapa menurutmu tes itu lebih penting daripada atau dibanding yang lainnya, seperti itu. Nah, nanti teman-teman lihat juga ya. Misal tadi teman-teman pilih, oh kayaknya aku lebih prefer condong ke study case sih buat proses seleksinya gitu. Nah, kenapa itu dirasa lebih oke daripada yang lainnya? Atau mungkin teman-teman punya pandangan lain, silahkan ya. Gitu. Personal teman-teman juga, baik secara individu ataupun mungkin secara kelompok ya. Nah, cara terbaik agar seleksi kandidat itu benar-benar menemukan orang yang tepat seperti itu. Dalam artian seperti ini, tidak semua kandidat atau posisi itu selalu ada tesnya. Ada beberapa yang hanya selesai di interview, ada juga yang punya tes beberapa kali, bahkan ada yang tes dulu, terus interview, terus masuk ke user interview ada tesnya lagi biasanya, jadi cukup berlapis-lapis seperti itu. Contoh misalnya kayak di manajemen trainee juga itu punya berbagai macam tes biasanya, itu ya. Itu juga teman-teman aku pengen coba lihat ya, gitu. Sebenarnya kalau cara-cara terbaik orang yang pas gitu ya seperti apa ya, gitu. Nah, nanti indikator penilaiannya bagaimana teman-teman bisa ngasih pandangan ataupun solusi terhadap seleksi kandidat itu berjalan. Gitu. Jadi 4 indikator ini akan jadi, eh, oke ada pertanyaan dari Tiara ya. Oke Tiara. Nah, jadi 4 hal ini nanti teman-teman akan mengerjakan ya secara individu atau kelompok. Untuk teman-teman yang kelompok dan ikut di kelas besok hari nanti bisa dapetin highlight juga ya terkait 4 poin ini. Siapa tahu bisa jadi insight ya buat ngerjain tasnya. Gitu. Oke, dari tugas ini ada yang ingin ditanyakan barangkali ataupun yang kurang jelas, monggo ditanyakan ya. Siapa tahu kebingungan, biar aku bantu jelaskan. Aku mau jawab dulu pertanyaan Tiara. Kalau teman-teman ada pertanyaan, langsung di meeting chat ya, teman-teman. Dari Tiara, Kak, kalau semisal nih, kandidat gap year, oke. Apakah isi CV berpengaruh dalam penyelesaian kandidat atau tidak ya? Oke. Nah, menarik nih. Kalau gap year kan kadang-kala memang ketika cukup sering kok aku nemu kandidat yang dia itu lulus tahun terakhir itu 2024 misalnya ya. Awal tahun, let's say gitu. Jadi dia masih cari opportunity kerja hingga tahun ini. Cukup banyak tuh gap year-nya. Terus apa sih yang mesti dilakukan? Saranku biar CV-nya nggak kosong dan terlihat ada aktivitasnya, sesimpel ikut course ataupun hal yang seperti ini yang teman-teman ikutin, itu dicantumkan sebenarnya gitu.
bukan sekedar formalitas, tapi lebih ke arah teman-teman memperlihatkan, even aku gap year, there's something that I need to do gitu kan, secara aktivitasnya gitu. Kenapa? Karena CV kan salah satu tahapan awal buat screening ya, gitu. Bayangin kalau misalnya kosong juga gitu ya, gitu. Jadi kan pastinya dari recruiter juga feeling kayak, kalau kosong ini ngapain gitu ya. Aku mau interview juga nantinya cukup gambling gitu. Daripada aku gambling, mending aku coba pick candidates yang memang dia showcasing, even dia gap year itu banyak aktivitas. Seperti itu. Itu bisa jadi salah satu indikator dan hal ya, Tiara gitu. Kalau misal berpengaruh, cukup berpengaruh menurutku untuk yang gap year gitu. Tapi even gap year harus ada aktivitas, entah ikut volunteer, entah ikut apapun itu, intinya teman-teman at least bisa showcase itu di CV atau screening seperti itu. Dia. Untuk weekly 2 bagian screening CV, oh weekly seperti itu ya Tiara ya. Semoga menjawab ya. Gitu. Terus next kalau CV ya, untuk weekly 3. Oh, weekly 3 maksudnya ya Tiara ya. Screening CV bagian yang ini ya. Apakah perlu disampaikan contohnya? Kalau ada contohnya better. Kalau misalnya contoh itu better, cuman kalau ada contoh CV, aku sangat sarankan untuk ditutup nama sama identitas si kandidatnya. Ya, nggak boleh di showcase. Kayak gitu. Jadi cukup informasi hal-hal yang detail aja nantinya. Seperti itu. Nah, saranku kalau misalnya pengen kasih contoh, boleh asal ditutup ya kayak nama, alamat, ataupun hal-hal identitas lainnya. Boleh. Kalaupun enggak, nggak apa-apa gitu. Seperti itu ya, Lutfi ya. Semoga menjawab. Notes dulu. Tiara udah, Lutfi juga udah. Terus ke Aulia. Oke. Nah, kemarin waktu mengerjakan weekly task 2, kelompok saya, oke Lutfi, kelompok saya memilih perusahaan yang lagi hiring beberapa posisi. Oke. Nah, di weekly task 3, apakah boleh pilih salah satu dari job dari hiring kemarin? Iya, boleh banget. Aulia dan tim ya gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman daripada cari lagi, pakai aja yang kemarin itu nggak apa-apa gitu. Kan soalnya kemarin tuh teman-teman coba cari secara langsung ya dan melihat, tapi lebih ke brandingnya kan si perusahaan tersebut. Nah kalau sekarang aku pengen teman-teman lebih dalam lagi melihat posisinya sama perusahaannya gitu. Jadi kalau mau pakai yang kemarin, salah satu job dari hiring kemarin itu boleh Aulia ya dan tim nantinya seperti itu. Sip. Aman ya, Aulia Nanda, atau ada yang pengen ditanya lagi barangkali? Mungkin boleh diinfo di meeting chat. Oke, aman ya, Aulia ya. Oke, makasih ya, Aulia. Oke, mungkin dari teman-teman ada yang pengen ditanyakan, kita masih punya waktu 30 menit sebelum sesi ini berakhir. Mau diskusi atau bertanya terkait di luar materi ini, atau sesi tugas juga boleh ya, gitu. Atau teman-teman lagi menemukan kendala, mungkin yang lagi apply kerjaan, ataupun ada fenomena yang teman-teman dapatkan itu boleh di-share ya gitu. Biar kita sembari diskusi juga. Oke, dari Natania. Oke. Kak, aku pernah ikut tes di perusahaan setelah screening CV itu itu interview sama HR. Tapi kalau di BCA setelah screening CV itu si psikotes. Oke, ini bagaimana ya? Oke, benar. Jadi setiap perusahaan itu sebenarnya tidak akan saklek dengan proses seleksinya gitu. Ada bahkan beberapa setelah screening itu malah tes dulu, baru interview. Ada juga yang interview, habis itu tes gitu ya. Atau ada yang langsung ke psikotes gitu. Jadi memang kalau untuk di BCA, karena aku pernah ikut seleksinya ya, walaupun nggak lolos ya gitu ya. Tapi ini waktu itu program waktu pasca SMA, jadi BCA tuh buka salah satu hmm, kayak beasiswa sebenarnya buat kuliah gitu ya. Jadi BCA itu memang terakhir aku ikut itu ada psikotes. Psikotesnya itu ingat banget dari pagi sampai sore waktu itu di tahunku ya yang lama itu. Jadi memang ada proses psikotesnya bahkan 2 hari prosesnya. Itu psikotes full itu. Psikotes full 2 hari. Setelah itu setelah psikotes 2 hari nanti bakal flight ke Jakarta baru itu nanti akan diseleksi lagi sebenarnya gitu. Seleksi user interview, user, terus nanti ada MCU dan selesai seperti itu. Nah, itu menurutku sah saja dan boleh-boleh aja gitu. Begitu juga dengan perusahaan yang lain, misal di tempat kerjaku saat ini. Tempat kerjaku saat ini itu lebih banyak ke study case gitu. Biasanya di awal ada study case dulu dikerjakan, kalau hasilnya oke baru HR interview seperti itu. Ada juga yang nggak ada tes sama sekali bahkan.
HR interview selesai, terus habis itu nanti langsung user interview. Itu bisa. Jadi, kalau dari pertanyaan Natania, tidak ada hal yang saklek, itu tergantung dari perusahaan bagaimana proses mereka pengen seleksi. Nah, itu siapa yang menentukan? Tim HR-nya. Gitu. Nanti bakal paralel diskusi dengan si usernya juga. Seperti itu. Jadi, kalau bicara terkait tes, teman-teman, itu tuh andil dari HR itu ada, tapi lebih besar itu dari si usernya. Anggaplah Natania ini sebagai marketing manager gitu. As a user, Natania itu berhak buat memilih ya, kira-kira aku pengen screening kandidatku seperti apa gitu. Nah, itu nanti ada hak juga di user ya, atau Natania nih sebagai atasan. Kayak gitu. Itu dia ya, Natania, buat pertanyaannya. Semoga menjawab ya. Nah, sekarang Fatimah Pak, Kak, bagian nomor 3 bagian A itu harus pilih salah satu saja atau boleh dari satu, Kak? Oke, kalau dari Fatimah yang tadi kan, 3A ya, seleksi dan tes ya. Apakah ini bisa pilih salah satu atau salah dua, apa salah tiga gitu ya? Boleh, mau semuanya pun juga nggak ada masalah sebenarnya, Fatima ya, kayak gitu. Jadi nggak ada yang saklek gitu. Nanti tergantung aja Fatima secara individu ataupun mungkin bertim, itu pilih, intinya ada reason yang kuat sih sebenarnya, Fatima, kayak kayak gitu ya. Jadi boleh pilih dari salah satu. Kalau memang dirasa harus ada psikotes itu wajib dan saklek untuk semua posisi, terus untuk posisi tertentu juga harus ada study case-nya, baru wawancara itu boleh. Kayak gitu. Jadi silahkan nanti Fatima dan rekan-rekan bisa explore lebih jauh ya nantinya ya. Kayak gitu. Aman ya Fatima, semoga menjawab. Raras, mau tanya tadi bagian seleksi dan tes, bagian B. Tadi kita menjelaskan tes yang kita pilih di A atau bagaimana ya Kak? Terima kasih. Iya, benar. Jadi bagian B ini masih nyambung ya sama yang A. Itu kenapa gitu? Kan kalau di A kan teman-teman milih ya, kalau yang paling fair atau yang oke gitu ya, atau yang fit in, itu tesnya untuk menilai kemampuan orang tuh apa aja gitu. Nah, nanti B-nya teman-teman bisa eksplor dan jelasin lebih detail kenapanya, seperti itu. Kenapa harus psikotes dan simulasi aja? Kenapa hanya wawancara aja bahkan? Nah, nanti Raras itu bisa jelasin secara detail terkait itu ya. Masih nyambung ya dari poin A-nya ya, di bagian seleksi dan tes. Aman ya, Raras ya, semoga eh, menjawab. Next dari Reinhardt. Kak, aku lagi magang di tempat lain dan tempat magangku menyuruh untuk buat konten di sosial media untuk menaikkan employer branding gitu. Apakah kakak ada saran bagaimana cara buat employer branding yang berdampak ke perusahaan? Iya, bicara terkait employer branding berarti Reinhardt harus perlu tahu industri tempat Rehan kerja itu seperti apa. Apakah cukup casual, apakah cukup saklek atau formal. Jadi menyesuaikan. Contoh nih, kalau Reinhardt misalnya kerja di, anggaplah kerja di agensi ya gitu. Jadi konten-konten di IB-nya atau employer branding-nya itu jangan kaku sifatnya. Harus jauh lebih casual, harus jauh lebih playful seperti itu. Nah, ini selaras juga nih Reinhardt. Kalau misalnya pengen buat konten itu, lihat value perusahaan itu apa sebenarnya. Apa yang ingin mereka sampaikan. Nah, semua brief konten itu based on value perusahaan. Jadi nggak bakal miss dari apa yang perusahaan pengen eh, perlihatkan seperti itu. Karena bicara terkait branding, itu it doesn't mean hanya branding terkait orang-orang yang kerja di sana. Tapi selaras kita melihatin sebenarnya value perusahaan itu apa aja sih yang pengen dia lihatkan. Seperti itu. Itu dia ya secara fundamental dasar. Tapi kalau secara konten, cukup banyak sih ya Reinhardt ya. Kalau misalnya kayak testimoni anak-anak magang yang lagi intern di sana tuh seperti apa, dibuatin konten reels di Instagram itu bisa. Atau misalnya impromptu orang lagi kerja kita tanya aktivitas keseharian di luar kerja apa aja. Jadi benar-benar bisa memperlihatkan karyawan di sana itu seperti apa gitu. Ingat kalau employer branding itu yang kita highlight si karyawannya, jadi itu yang jadi objeknya nantinya nih, Reinhardt. Seperti itu. Nah, kalau bicara sosial media nanti balik lagi ya, apakah memang nanti bakal di TikTok misalnya, atau misal di Instagram, atau bahkan post di LinkedIn, itu pun beda-beda juga. Ya. Jadi kalau di Instagram kan jauh lebih casual, playful. Kalau kontennya sosial medianya pengen pakai LinkedIn, itu agak jauh lebih semi formal nantinya. Nanti menyesuaikan Reinhardt. Kayak gitu. Nah, saranku lebih ke sana ya. Atau misalnya Reinhardt ada hal yang lebih spesifik lagi, boleh di chat ya, Reinhardt ya, gitu. Semoga membantu ya, Reinhardt. Oke, nextnya kita ke
Brilian ya. Oke. Brilian. Hmm, oke, mau nanya di weekly kemarin. Oke, gimana HR buat employer branding yang sangat profesional? Terus gimana bikin loker yang menarik perhatian kandidat ke apa saja yang harus ditulis? Oke, buat employer branding yang sangat profesional itu benar-benar kalau dari sini sebenarnya sama ya. Contoh deh teman-teman kemarin mungkin sempat cari perusahaan terus lihat live ad-nya misalnya, ada yang ada di Instagram seperti itu. Nah, profesional itu tidak sebin kaku sebenarnya, tapi benar-benar bisa nge-highlight tujuan dari IB itu sebenarnya. Jadi lebih dari sekedar seru-seruan aja gitu. Mungkin ada beberapa orang-orang yang nge-post di Instagram, mungkin dia nanya secara random, tapi yang pengen di-highlight mungkin posisi-posisi yang ada di eh, kantor tersebut seperti itu. Nah, itu bisa juga seperti itu. Terus juga ketika memang buat konten branding itu harus lebih proper juga persiapannya gitu. Profesional dalam artian memang ketika pengen buat konten yang secara langsung itu orang-orang yang di dalam kontennya itu harus di brief juga gitu. Jadi jangan biarkan objeknya atau orangnya itu malah kebingungan mau ngapain. Apakah hanya direkam, dimintain pendapat, itu harus di-brief lebih jelas. Nah, profesional itu dalam artian proses sampai teman-teman buat kontennya, itu harus ke-brief dengan baik. Nah, itu yang dikatakan profesional menurutku gitu. Sama profesional dalam artian harus melihat sumbernya. Jangan sampai teman-teman post di Instagram itu kaku banget eh, apa namanya informasi yang pengen disajikan gitu. Sementara mungkin kalau di LinkedIn yang agak jauh lebih semi formal itu terlalu playful misalnya gitu. Nah, itu harus melihat juga situasinya kayak gitu. Nah, itu yang pertama. Terus gimana bikin loker yang menarik perhatian kandidat dan apa aja yang harus ditulis. Sebenarnya kalau loker itu harus jelas dan clear ya gitu. Nah, cara buat menarik sebenarnya, nah itu adalah tugas dari tim HR-nya atau si rekruternya gitu. Media paling besar dan terlihat adalah LinkedIn gitu. Jadi ketika teman-teman udah nge-post, teman-teman at least harus nge-repost lagi job locker yang teman-teman tuliskan. Nah, salah satu hal yang buat menarik juga di pengalamanku sebelumnya, si usernya atau si atasannya, anggaplah atasannya Brilian ya, selaku finance manager, itu aku minta nge-post juga di LinkedIn-nya buat nge-repost postingan job lockerku gitu. Kenapa? Itu secara nggak langsung bisa ningkatin engagement si perusahaannya dan posisinya. Terus si kandidatnya secara nggak langsung bakal ngelihat calon atasannya itu siapa gitu. Nah, kita coba minta usernya juga buat nge-repost, itu jadi salah satu strategi yang menurutku bisa buat kandidat itu tertarik juga sebenarnya. Seperti itu. Itu bisa jadi salah satu hal ya, brilian ya. Jadi dari dua pertanyaan itu, secara profesional harus tahu tempat kontennya akan di mana untuk employer brandingnya, harus di-brief juga dengan jelas, tujuannya buat apa, based on value, sesuai dengan pertanyaannya si eh, siapa tadi ya, si Natania ya, gitu, apa si Najwa. Terus juga yang kedua, cara bikin locker yang menarik, selain kita post biasa, ya kita coba utilize si user atau atasannya buat iklanin juga di LinkedIn. LinkedIn itu bisa jadi salah satu cara, gitu. Itu ya. Semoga menjawab ya, Brilian. Next kita ke Rizky. Hmm, oke. Kenapa ya setelah MCU hasilnya tidak diberitahu ke kandidat apabila mereka tiba-tiba nggak lolos di situ? Oke, bahkan sebenarnya Rizky nggak cuma di MCU ya, bahkan di berbagai tahapan pun itu juga bisa jadi nggak dikasih tahu kalau nggak lolos ya gitu. Nah, terlepas dari MCU ataupun tahapan proses yang lainnya, aku coba encourage buat cek inbox itu takutnya masuk di spam, bisa jadi satu. Jadi benar-benar harus cek di diri kita, apakah kita ngasih email yang salah atau informasi yang salah. Takutnya nggak ke deliver, seperti itu. Nah, apa sih penyebab si perusahaan tersebut nggak ngasih tahu ya gitu? Aku nggak akan membenarkan cara itu. Menurutku cara itu juga tidak bijak dan tidak wise ya, seperti itu. Nggak menginformasikan apapun tahapan yang mereka ikutin, seperti itu. Nah, saranku, apa yang harus kita lakukan ketika menghadapi situasi ini gitu? Yang pertama, memang harus reach out ke HR-nya atau ke orang-orang yang mungkin Rizky terakhir koordinasi gitu. Misalnya tiba-tiba nggak lolos, udah MCU, 2 minggu setelahnya kok nggak ada kabar, itu kan biasanya cukup terlalu lama ya biasanya ya gitu. Nah, Rizky dan teman-teman itu nanya ke kandidatnya gitu. Prosedurannya seperti apa, entah by email ataupun sempat dikontak by WhatsApp, tanyain by WhatsApp aja, nggak apa-apa, seperti itu.
Karena itu hak teman-teman untuk dapetin resultnya seperti apa. Nah, kalau nanti teman-teman jadi HR ataupun mungkin spesifiknya nanti ada yang tertarik ke ranah recruiter, selalu sampai di awal seperti ini dan ini aku lakukan. Mas Mbak, semisal nanti informasinya dirasa telat dan cukup lama, itu feel free untuk reach out ke aku atau chat ke aku untuk nanyain update terkait hasilnya. Siapa tahu aku tersilap ataupun terlupa menginformasiin, itu nantinya kita bisa jadi reminder satu sama lain seperti itu. Nah, itu salah satu hal yang Rizky dan teman-teman bisa lakukan ketika memang menghadapi hal seperti ini, gitu. Karena controlling untuk memberikan informasi kan memang cuma ada di perusahaan ya, gitu. Probabilitas mereka nggak info itu bisa juga sebenarnya. Walaupun itu praktik yang nggak bijak. Tapi kita sebagai kandidat itu it's okay juga buat nanyain sebenarnya, gitu. Jadi feel free aja chat ke rekruternya buat nanyain itu, karena itu hak teman-teman seperti itu. Ya. Biasanya kenapa nggak diinformasiin satu eh keteteran HR-nya. Handle banyak applicants, dia nggak ada yang ngebantu, ke-skip semuanya. Terus secara alur dokumentasi kandidat itu nggak rapi, jadi dia nggak terbiasa untuk nginfoin. Tipikal kerja nggak rapi sebenarnya kalau aku bisa bilang ya seperti itu. Nah itu dia jadi salah satu hal gitu. Even misalnya mereka pakai belum punya sistem, nggak ada sistem, pakai spreadsheet pun menurutku bisa ya. Kan kalau email tuh bisa pakai mail merge ya, bisa kita bulk email buat share ke semua kandidat yang nggak lolos itu bisa sebenarnya gitu. Dan itu mau nggak mau pakai sistem lagi pakai tool sesimpel Excel gitu. Sama dulu keresahanku adalah gimana ya caranya aku bisa infoin kandidatku itu ke informasi secara cepat dan bersamaan gitu. Ya udah aku otak-atik cari tahu oh ternyata bisa pakai spreadsheet, pakai fitur yang ada extension di Google Chrome itu bisa pakai mail merge. Jadi nggak ada lagi tuh isu gak nginfoin kandidat karena lupa, padahal kita cuma butuh waktu 15 detik bisa send ke 100 email secara cepat. Seperti itu. Nah, itu balik lagi ke rekruternya gitu. Seberapa kurios dia dengan hal-hal yang dia rasa itu cukup menyulitkan dia gitu. Nah, kalau sini kan nanti Rizky bisa cek ya, oh ternyata perusahaan ini itu secara rekruternya nggak merepresentasikan. Nah, itu bisa jadi catatan tersendiri tuh buat Rizky. Gitu ya. Tapi yang aku encourage adalah it's okay buat reach out ke rekruternya ya. Buat nanyain hasilnya karena itu hak teman-teman nantinya. Gitu. Semoga menjawab ya, Rizky ya. Next ke tadi Rizky sekarang Rifki. Ini hampir mirip nih. Kemarin kakak sempat mention behavioral interview, tapi belum dijelaskan. Boleh jelasin singkat seperti apa interview itu kak? Behavioral interview kita bahas di modul keempat Rifki. Jadi kemarin aku sempat intro aja ya, tapi belum kita ulas lebih lanjut. Nanti teman-teman yang tertarik bisa ikut kelas yang di modul keempat gitu. Yaitu aku akan bahas terkait behavioral interview. Ringkasnya seperti apa? Ringkasnya adalah aku pengen melihat misalnya apakah Rifki secara tipikalnya Rifki atau environment-nya dia itu selaras dengan tempat kerjaku saat ini atau perusahaan ini. Jane iki sing gabel ora gawe surat sehat to. Sing gawe surat sehat O- ya anu. Ngabul. Oke, ini ada intro dari Arisha nih ya. Wis apa-apa Oke, masak ini jaluk ah. aku mute ya Arisha ya. Maaf, biar melek nih. Ini Arisha sengaja on mic biar teman-teman melek nih. Yang masih pada ngantuk ya. Oke, jadi kalau bicara behavioral interview itu sebenarnya caraku atau prosesku untuk melihat dia fit dengan lingkungan kerja dia nanti. Contoh misalnya nih, Rifki apply di posisi data analis. Aku sebagai recruiter harus cukup paham cara kerja orang-orang di data analis itu kayak gimana, tipikal orangnya, tipikal timnya, atasannya seperti apa. Nah, hal-hal yang aku rasa kurang begitu mengenakan menurutku, dan itu jadi challenging untuk orang-orang baru, nah itu yang akan aku share ke Rifki selaku kandidat. Apakah Rifki bisa ngikutin pace kerja dengan lingkungan yang seperti ini? Karena kenapa? Akan sangat sulit kita cari tim yang ideal menurut versi kita, karena akan selalu ada aja hal-hal yang tidak mengenakan di setiap tim, di setiap perusahaan. Nah, behavioral yang pengen aku lihat tuh seperti itu. Gimana nanti teman-teman bisa adapt dengan lingkungan yang enggak selaras dengan apa yang teman-teman inginkan. Itu kan cukup sulit ya sebenarnya ya gitu. Tapi aku pengen lihat adaptasinya. Nah itu salah satu hal sih yang nanti aku pengen highlight nih, Rifki, yang akan kita ulas jauh lebih dalam di modul keempat ya, which is di minggu depan nantinya. Kayak gitu ya, Rifki. Semoga menjawab. Terus next ke Naila. Naila, nah mau nanya nih, kalau di CV pengalaman kerja yang bersifat non formal kayak barista
boleh nggak digabung sama pengalaman kerja yang lebih formal, misal kayak admin gitu. Aku jawab, iya, bisa. Segala jenis, oke, sip. Nah, sorry, segala jenis pekerjaan, baik yang sifatnya part-time, freelance, atau apapun itu, baik itu kerja di industri padat karya ataupun non, itu tuh dibilangnya pengalaman kerja, seperti itu. Kalau bilangnya volunteer itu nanti section beda lagi teman-teman gitu. Tapi kalau misalnya barista dan admin itu sama, itu semua pengalaman kerja gitu. Intinya teman-teman ada menghasilkan sebuah pekerjaan dan hasilnya itu disebut dengan kerja gitu. Sesimpel teman-teman dapat imbal balik ya benefits, teman-teman kerja dapat benefits itu dibilang bekerja. Nah itu yang kita sebut pengalaman bekerja. Kalau volunteer kan kita yang give ya, kita yang beri. Nah itu saranku bisa dibedain sectionnya. Kalau yang sifatnya volunteer seperti itu. Nah mungkin ada yang sebut juga kalau misalnya di kuliah kita belum pernah kerja sama sekali tapi pengalaman di organisasi. Nah kalau itu aku bisa mengkategorikannya pengalaman kerja nggak apa-apa. Rekruter bakal paham kok, oh anak ini tuh fresh graduate, pengalamannya itu cukup banyak di organisasi dan ikut event, dan dia masukin ke sebagai work experience. Itu nggak apa-apa. Tapi kalau teman-teman udah dapat pekerjaan, nah pengalaman-pengalaman sebelum di perkuliahan itu mulai dipersingkat dan masukin ke ranah volunteer nantinya, pelan-pelan. Sembari mengisi eh, apa poin-poin di bagian pengalaman kerja nantinya. Seperti itu. Itu dia ya, Naila semoga menjawab. Jadi digabung nggak apa-apa gitu. Baik sektornya dirasa formal dan non formal ya. Mungkin diberatnya formal itu yang kayak admin dan mungkin di perkantoran kalau misalnya di ranah kayak barista non formal itu nggak apa-apa digabungin aja. Kayak gitu ya Naila dan teman-teman. Semoga menjawab. Oke, nah mungkin aku mau tanya, oke, baik. Terkait job requisition kemarin, kalau misalnya teman-teman nggak terkait job requisition yang ada di materi kita yang kedua, job requisition itu secara GDocs-nya itu nggak ada sebenarnya. Jadi itu cuma template atau highlight yang teman-teman bisa buat ya, gitu. Jadi ada teman-teman kita yang nanya, sempat japri ke aku terkait job requisition. Kalau di modul kemarin kedua yang aku share itu hanya job analysis. Nah, mungkin yang dimaksud job requisition adalah kalau misalnya ada user yang butuh posisi baru, itu caranya gimana? Nah, caranya itu simple, teman-teman buat form ataupun via email. Apa yang data-data yang dibutuhkan sesuai dengan yang aku share kemarin. Seperti itu ya. Jadi memang nggak ada template spesifiknya, itu sebenarnya bebas dan tidak ada hal yang saklek sebenarnya. Seperti itu. Jadi buat teman-teman yang tadi ada yang private chat ke aku, semoga menjawab ya. Jadi itu nggak ada GDocs-nya, tapi lebih ke poin-poin yang harus ada ketika user itu minta. Jadi sumbernya mau dibuatin pakai Google Form, mau via email minta posisi baru, itu nggak ada masalah. Seperti itu. Semoga menjawab ya. Oke. Oke, next aku ke Priscilla. Hmm. Kak, misal nih, ada lowongan di posisi tertentu dan ada dua pilihan kandidat. Oke. Di CV kandidat A punya tiga pengalaman yang relevan, sedangkan di CV kandidat B punya satu pengalaman relevan. Dan lima pengalaman lain kurang relevan. Oke. Biasanya HR langsung milih kandidat yang A yang pengalaman relevan tapi sedikit, atau mempertimbangkan kandidat yang banyak pengalaman tapi minim pengalaman relevan. Pasti yang akan kita pilih yang semakin mendekati dengan requirement. Misal, teman-teman lihat, anggaplah dia ini apply untuk posisi product marketing gitu ya. Si A ini punya tiga pengalaman yang relevan dengan product marketing, meanwhile yang B hanya satu pengalaman relevan, tapi dia punya berbagai macam pengalaman yang lain. Yang mana akan kita pilih? Yang mendekati requirement, which is kandidat A sebenarnya gitu. Relevansi itu perlu ya, apalagi kalau kita bicara posisi-posisi yang sudah mensyaratkan minimal pengalaman kerja tertentu. Itu pasti dicari yang sangat dan jauh lebih relevan gitu. Beda halnya kalau kayak entry level atau yang syaratnya masih ada open for fresh graduate atau from any major gitu ya, yang masih cukup junior level itu pasti kita coba dari berbagai macam orang tuh nggak ada masalah. Even kandidat B pun kita pilih. Tapi kalau udah posisi yang mengedepankan atau mensyaratkan minimal pengalaman di ranah product marketing at least tahun ataupun posisi yang relevan setahun gitu. Nah itu pasti nanti yang akan dikedepankan kandidat A nih, Priscilla seperti itu. Bukan berarti kandidat B kurang oke ya, tapi kita HR akan fokus juga ke
mandatory things yang harus kita lakukan. Follow the requirement first, gitu. Jadi requirement first, tiga hal paling atas atau tiga poin paling teratas di requirement. Kalau teman-teman lihat lowongan pekerjaan, itu mandatori sebenarnya. Nanti teman-teman lihat apakah memang fit in ataupun tidak, seperti itu. Tapi nggak berarti kandidat B nggak bisa apply ya, itu apply aja. Kenapa? Karena bisa jadi ternyata pengalaman kandidat B ini cocok untuk posisi lain di tempat itu. Itu sering banget tuh teman-teman kayak gitu. Contoh nih aku lihat CV-nya Priscilla, mungkin di posisi product marketing nggak cocok, tapi dia cocok di ranah social media specialist misalnya. Karena 5 pengalaman yang lain yang cukup banyak itu ranahnya ke bagian sosmed. Itu memungkinkan. That's why biasanya kita sebut talent pool. Cukup banyak orang-orang yang nggak cocok di posisi itu ketika aku lagi rekrut, tapi cocok di beberapa posisi yang lain, itu aku simpen CV-nya, kadang-kala aku reach out di waktu mendatang, gitu. Dan nawarin apakah masih terbuka dengan lowongan yang baru ini atau tidak, seperti itu. Seperti itu ya, teman-teman. Jadi ibarat kayak tebar jaring juga, praktik yang it's okay buat aku, siapa tuh bisa nge-highlight CV teman-teman, tapi kalau posisinya semakin relevan yang dia minta, apalagi spesifik pengalaman kerja di bidang tertentu, itu biasanya kita cari yang sangat mendekati. Kayak si kandidat A ini, seperti itu. Semoga menjawab ya, Priscilla. Nah, dari Lutfia lagi nih, Om pengen nanya lagi untuk CV, apa sih yang membuat CV itu lebih menarik menurut pandang HR dan apa yang harus ditonjolkan dalam CV supaya menarik gitu. Oke. Nah, ini pertanyaan Lutfia kita akan bahas di sesi esok hari. Kebetulan aku ada share satu CV yang sempat aku proses dan di hire dan saat ini kerja bareng aku gitu. Apa yang menarik menurutku satu, CV-nya simple, nggak perlu ada gambar-gambar di dalamnya. Bahkan teman-teman buat di Google Docs pun dengan tulisan all pakai Arial atau Times New Roman asal rapi itu cukup, dan maksimal 2 halaman gitu. Itu dia ya. Jadi kenapa dengan CV seperti itu jadi lebih mudah nanti ke track, apalagi kalau perusahaan yang pakai ATS biasanya gitu. CV yang pakai gambar itu menyulitkan toolsnya atau sistemnya buat ngetarik datanya gitu. That's why aku sangat menyarankan tulisan simpel aja sebenarnya kayak gitu. Terus sebisa mungkin ketika menuliskan CV itu harus pakai bullet points. Misalnya ini Lutfia sebelumnya sempat kerja sebagai sales representatif gitu ya. Ya udah dijelasin aja tuh kerjanya ngapain aja, 3 atau 4 bullet points gitu. Jadi di highlight seperti itu. Nah, 2 hal itu sih menurutku yang paling utama, Lutfi. Jadi harus minimalis aja CV-nya, nggak perlu ada gambar, bahkan foto pribadi pun itu nggak perlu sebenarnya gitu ya. Foto kita kadang-kala kan kita cantumin tuh di sudut kiri atas ya, atau sudut kanan atas tuh ya, gitu. Nggak dicantumin pun nggak apa-apa menurutku. Asal di bagian atas ada nama, lokasi, misalnya lagi di Bandung, koma Indonesia, di bawahnya ada tulisan nomor WhatsApp, email, sama akun LinkedIn, terus ada briefnya terkait teman-teman, satu paragraf singkat aja, di bawahnya ada work experience, dijelasin, per bullet points juga, atau pengalaman organisasi dijelasin juga, pengalaman barista dijelasin juga gitu. Skill set secara tools yang teman-teman familiar dipaparin juga, misalnya familiar pakai Microsoft eh, Office misalnya, atau misalnya Google Work Workspace Environment itu dicantumin juga gitu. Jadi 2 halaman cukup. Jadi nggak perlu banyak-banyak. Semoga menjawab ya, Lutfi. Nanti kita ulas lebih tajam di esok hari ya. Aku ada contohnya. Gitu. Nah, dari Fatima, terkait seleksi dan tes nih Kak. Beberapa perusahaan memiliki tes kesehatan dan BI checking ya. Apakah itu juga hal yang dihandle sama HR? Iya, benar. Tes kesehatan atau MCU itu biasanya part of HR sebagai project manajemennya ya. Buat hal tersebut itu iya. Jadi kita yang bakal membantu prosesnya. Tapi memang secara siapakah yang mencari vendor MCU-nya atau lokasinya di mana itu biasanya dari tim yang lain juga. Tapi secara alur kita bantu mengkomunikasikan hal itu ke kandidat. Yes, untuk MCU. Begitu juga buat BI checking. Iya, BI checking juga dari tim HR. Itu nanti kita akan bantu mengarahkan misalnya nih si Fatima, Mbak Fatima kamu udah lolos untuk tahapan initial interview, next kita masuk ke tahapan akhir yaitu MCU dan BI checking, seperti itu ya. Nanti step by step yang seperti ini silahkan diikuti. Nah, itu semua informasinya terpusat dari HR. Jadi apakah hal itu dihandle oleh HR? Iya, dihandle oleh HR ya, Fatima ya.
Semoga menjawab ya, Fatima ya. Next, kita ke siapa nih? Anissa. Oke. Kak, untuk seleksi dan tes berarti tergantung perusahaan ya. Ada yang gaya kerjanya casual, akhlak atau formal, dan lain sebagainya. Jadi untuk seleksi kandidat agar menemukan orang yang tepat, tidak ada hal yang paten. Kalau dibilang seleksi dan tes berat tergantung perusahaan, iya atau tidak? Iya, benar. Itu semua tergantung perusahaan. Jadi nggak ada hal yang saklek ya atau paten harus sama semua prosesnya di setiap tempat. Itu pasti akan berbeda-beda, teman-teman. Tapi kalau secara hal yang mandatori pasti ada tes, ada HR interview, ada user interview. Nah, tiga hal itu pasti basic things pasti akan ada biasanya. Gitu dia ya. Terus untuk menemukan kandidat yang tepat tidak ada hal yang paten. Dia benar banget. Karena gini, proses kita seleksi, even sampai interview dan user, itu subjektivitasnya besar banget sebenarnya. Bahkan kita nggak bisa nilai dia oke apa enggak. Bahkan sampai kita offering sebenarnya, Anissa dan teman-teman. Cara kedua, biar kita lihat dia oke atau enggak, udah di fase dia pertama kali kerja di sini. Makanya ada fase probation biasanya, atau fase kontrak spesifik di awal, seperti itu. Untuk melihat apakah memang benar-benar dia bisa adapt dengan kerjaan ini atau tidak. Karena semua tahapan seleksi rekrutmen itu hanya paper base, even interview itu bisa juga sumber bias juga sebenarnya. Gitu. Kita nggak bisa menjamin hanya dia ngomongnya bagus dan kerjanya oke, itu nggak bisa juga. Gitu. Tapi itu salah satu screening awal yang membantu kita. Nextnya cara kita lihat bagaimana, ya udah kita lihat dia pas join pertama kali, kita lihat 3 bulan pertama dia perform atau tidak, dia bisa adapt atau tidak, seperti itu. Jadi memang nggak ada hal yang paten selama proses rekrutmen itu berjalan gitu. Ibarat tahapan awal tuh teman-teman mencari biar teman-teman bisa nge-branding atau memarketingin diri teman-teman sendiri sebenarnya, seperti itu. Semua jenis tes itu membantu memberikan sudut pandang yang lain seperti itu, buat jadi bahan decision making bagi para HR ataupun user. Psikotes pun itu bukan hal yang jelek atau enggak ya, bahkan study case-nya pun salah atau enggak itu enggak apa-apa, karena itu lebih ke pemahaman mereka sebenarnya, kayak gitu. Itu dia ya, Anissa. Jadi cukup fleksibel dan gak saklek dan dinamis sih dalam proses rekrutmen itu, dan bisa jadi sangat berbeda di setiap organisasi. Semoga menjawab ya, Anissa. Nah, ada brilian nih. Kak, aku pernah ngelamar di perusahaan Middle East. Menarik. Terus ada pertanyaan kayak gini, kalau negara tersebut dibom, oke. Quote unquote ya. Kalau negara tersebut dibom ya, atau ada force major, atau terjadi perang, apa yang akan kamu lakukan? Oke. Nah, dan emang negara tersebut sekarang lagi kena bom, Kak. Oke. Maksudnya lagi ada force major ya, lagi ada situasi internal konflik ya di negara tersebut. Oke, nah menurut Kakak jawaban profesional seperti apa? Oke, sip, aku jawab itu dulu ya. Jawaban profesional adalah aku akan berkoordinasi dengan kedutaan besar di tempat itu berada sebagai source of information sama source of safetyness aku di sana seperti itu. Gitu. Aku sebagai warga negara Indonesia misalnya, ya aku juga akan patuh dengan informasi ataupun guide ataupun hal-hal yang diinstruksikan oleh kedutaanku. Aku akan follow through di situ. Itu adalah hal yang paling profesional. Dari pertanyaan ini, soalnya itu si perusahaan pengen ngelihat survival skill kayak kita seperti apa. In the meantime, mereka tuh butuh kandidat, tapi juga mereka worry kandidatnya ntar ada apa-apa gitu. Nah, mereka tuh pengen mencari tahu apakah kandidatnya juga punya survival skill atau enggak. Jangan sampai kita nggak ada survival skill, itu kita kebingungan seperti itu. Nah, jawaban profesional adalah kedutaan. Kedutaan itu, jadi kalau teman-teman di luar itu ketika ada hal-hal yang force major kayak gini, itu harus update dengan kedutaan. Kedutaan tuh kadang-kala punya datanya juga biasanya, gitu. Dan punya bagaimana caranya kalau misalnya kita ada kendala itu harus seperti apa. Apalagi kalau misalnya di tengah-tengah wilayah yang konflik kayak gitu. Nah, jawaban profesional seperti itu ya. Kedutaan ikutin instruksi penuh dari kedutaan negara kita ada di situ. Karena kita kan masih bagian dari negara Indonesia ya, WNI. Itu dia ya, brilian. Oh ya Kak, kalau misalnya punya pengalaman kerja tapi remote, itu tetap ditulis atau tidak? Tapi nggak ada nama perusahaannya, itu gimana ya Kak? Oke. Kalau ditulis apa tidak, even dia remote ditulis. Nggak ada nama perusahaan, apakah kerja di clients atau enggak. Jadi aku harus cek dulu nih. Maksudnya nggak mungkin kita kerja tapi nggak tahu kerja dengan siapa.
Atau kalau misalnya kerja seperti freelance, remote, dan kerja dengan clients, itu ya udah berarti unemployed bisanya. Atau misalnya freelance gitu. Misalnya freelance sebagai eh, ilustrator misalnya. Ya udah, dengan klien siapa aja, kalau misalnya kliennya nggak pengen disebut nama perusahaannya, bilang aja industrinya gitu. Aku misalnya Brilian itu sebagai art illustrator gitu ya, freelance, terus udah handle ada 10 project di 5 industri yang berbeda. Nah, misalnya ada di beauty misalnya, ada di healthcare, ada di FMCG, itu nggak apa-apa. Seperti itu ya, Brilian. Jadi kalau misalnya nggak ada nama perusahaannya, aku asumsinya perusahaannya itu nggak mau di-disclose namanya, sebutin aja industrinya. Minimalnya paling itu sebenarnya. Semoga menjawab ya, Brilian ya, buat pertanyaan yang pertamanya, terkait how to answer the questions, terus terkait kalau kerjaan remote, ditulis apa enggak. Ya, tetap ditulis ya, teman-teman. Nggak ada pembeda. Oke. Dari Kiara, jika kakak atau aku ya, sedang melakukan rekrutmen, dan ada kandidat, salah satunya pengalaman kandidatnya ini pernah kerja di pekerjaan pialang. Oke, pialang ya. Heeh. Sorry, teman-teman, aku flow. Bentar ya. Oke, aku lanjut lagi. Maaf ya, intermezzo sebentar nih. Oke, nah, izin maksudnya. Oh, oke, aman-aman, Kiara. Oke, jadi misalnya aku lagi ngerekrut orang nih, terus nemu nih kandidat yang dari Pialang. Sedangkan banyak orang yang mengira, bahkan saya sendiri menganggap bahwa pekerja Pialang itu memiliki reputasi jelek. Bagaimana tanggapan kakak soal ini? Oke. Soalnya saya pernah dihadapkan dengan pertanyaan yang saya sendiri bingung untuk menyarankan saat konseling karir sebaya. Oh, oke, bagus nih Kiara. Jadi case-nya dia bingung apakah pekerjaan pialang yang dimasukkan di CV itu akan mempengaruhi HR till dia atau enggak. Oke. Hmm. Pialang itu is a professional job sebenarnya. Kalau mungkin dia kerjaannya nggak profesional, nggak mungkin diizinkan. Satu. Bisa berdiri kan bisa gitu. Nah mungkin pekerjaannya, oke. 3 menit lagi ya teman-teman ya. Aku jawab last questionnya Kiara. Jadi menurutku nggak ada masalah Kiara dicantumkan it's okay. Kan pekerjaan legal ya. Gitu. Memang kan mereka tuh juga cari nasabah, cari investasi atau investor sebenarnya seperti itu. Jadi menurutku nggak ada masalah kalau misalnya ada pengalaman kerja di situ tetap dipaparkan aja gitu. Nah itu misalnya jadi salah satu hal yang menurutku nggak perlu dikhawatirkan dan worry. HR pun nggak akan melihat itu sebagai salah satu hal yang kurang oke sebenarnya kayak kayak gitu. Jadi semua pengalaman kerja dipaparkan aja selagi memang perusahaannya ada kelihatan jelas PT-nya berarti sah kon di mata hukum dan legal gitu. Pun pialang-pialang juga banyak kan dan legal juga PT-nya kebentuk dan dia proof gitu. Even mungkin perusahaannya red flag lah atau misalnya ada banyak case menurutku nggak apa-apa dicantumkan aja. Kalau dirasa dia punya justifikasi kenapa juga pengen cari pekerjaan yang baru seperti itu. Nah, itu dia ya Kiara ya. Jadi menurutku tidak ada masalah terkait perusahaan pialang menurutku ataupun dia bekerja di tanah pialang seperti itu. Seperti itu. Semoga menjawab ya Kiara ya. Gitu. Benar, nggak apa-apa. Jadi, no worry menurutku ya. Selagi perusahaannya legal dan kelihatan ya, dan bentuk PT kan sah ya secara hukum ya, berarti ya memang nggak ada permasalahan gitu. Cuman memang em, indikasinya kalau perusahaan pialang itu agak kurang begitu oke karena lebih ya cari nasabah lah atau hal-hal yang seperti itu. Jadi kesannya kurang apa gitu. Itu kan lebih ke preferensi pribadi ya sebenarnya. Gitu dia. Aman ya, Kiara ya. Oke, kita udah 1 menit lagi sebelum berakhir. Ini ada pertanyaan dari Aisyah. Aku bakal keep ya, Aisyah, pertanyaannya. Nanti aku bantu jawab di esok hari ya, terkait pertanyaannya. Itu dia dari aku 1 menit kurang. Mungkin dari Kak Redo ada yang pengen disampaikan nggak nih? Kak Redo, sebelum kita akhir ini sesinya. Sudah cukup sih, Kak. Oke, sudah cukup ya. Oke, seperti itu ya. Nanti untuk pertanyaan dari siapa nih? Dari Aisyah Karisma. Aku akan ulas di esok hari ya. Aku udah notes di catatanku. Seperti itu. Oke, itu dia ya teman-teman buat materi kita di pagi hari ini. Semangat buat tugasnya. Nanti esok hari kita ketemu dan akan ulas lebih dalam terkait modul ketiga kita ya. Seperti itu. Oke, terima kasih semua. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas ya. Thank you teman-teman.
Terima kasih, Kak. Thank Iya, you, Kak. thank you semua. Ya, thank you. Ya.